Tung 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 prang tang 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 tang. Warga, selama bertahun-tahun kita diajarkan kalau film hebat itu pasti datang dari Hollywood. Budget ratusan juta dolar, efek visual yang megah, dan bintang kelas dunia. Tapi tunggu dulu warga, bagaimana kalau saya bilang ada film Indonesia yang bisa membuat sutradara Hollywood berdecak kagum? Ada yang diputar di festival dunia, memenangkan penghargaan internasional, bahkan menjadi inspirasi perfilman global. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa di antaranya mungkin jauh lebih berani, lebih emosional, dan lebih membekas daripada film-film Hollywood yang selama ini kita puja. Selamat datang di Kampung Film. Inilah 10 film Indonesia yang menurut banyak kritikus dan pecinta film, kualitas ceritanya bisa menantang bahkan melampaui Hollywood. Di film pertama, The Act of Killing. Ini bukan film biasa warga. Ini adalah pengalaman yang sulit untuk dilupakan. The Act of Killing adalah film dokumenter yang mengangkat kisah para pelaku pembunuhan massal di Indonesia pada tahun 1965. The Act of Killing adalah dokumenter yang mengangkat kisah para pelaku pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1965 di Indonesia. Dan yang membuat film ini mengejutkan, para pelaku diminta memerankan kembali tindakan mereka sendiri. Dan hasilnya benar-benar mengerikan warga. Film ini bukan film horor, tapi rasa takut yang muncul terasa jauh lebih nyata daripada film hantu manapun. Dunia internasional pun dibuat tercengang. Film ini mendapat nominasi Oscar dan masuk daftar dokumenter terbaik sepanjang masa versi banyak kritikus. Karena kadang kenyataan memang jauh lebih menyeramkan daripada cerita fiksi. Tung 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 prang tang 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 tang. Di film kedua, Kucumbu Tubuh Indahku. Warga, tidak semua film dibuat untuk membuat penonton nyaman. Ada film yang sengaja dibuat untuk mengguncang cara berpikir kita. Dan Kucumbu Tubuh Indahku adalah salah satunya. Film karya sutradara muda Indonesia ini mengangkat kisah perjalanan hidup seorang penari lengger yang mencari jati dirinya di tengah tekanan budaya dan lingkungan sosial. Film ini memicu banyak kontroversi besar ketika dirilis. Banyak pihak menolaknya, banyak juga yang mengkritiknya. Namun di sisi lain, dunia internasional justru memuji keberanian film ini. Katanya, visualnya indah seperti lukisan hidup. Setiap adegan terasa seperti puisi yang bergerak. Tidak banyak film Hollywood yang berani mengambil pendekatan artistik seberani film ini. Nah, yang membuat film ini spesial bukan hanya ceritanya, tapi keberaniannya yang mengangkat tema yang jarang dibahas secara terbuka. Suka atau tidak suka, film ini membuktikan bahwa sineas Indonesia mampu menghasilkan karya yang berani, unik, dan berbeda dari arus utama. Karena kadang fungsi film bukan untuk membuat kita setuju, tapi untuk membuat kita berpikir. Selanjutnya, Pengabdi Setan. Warga, kalau ada satu film yang mengembalikan kejayaan horor Indonesia, jawabannya adalah Pengabdi Setan. Ketika film ini dirilis, banyak penonton masuk bioskop dengan ekspektasi yang biasa saja. Tapi begitu mereka keluar,
Satu perasaan yang sama mulai muncul di kepala para penonton. Ketakutan. Film ini sendiri bercerita tentang sebuah keluarga yang mulai diteror setelah kematian sang ibu. Premisnya sederhana, tapi eksekusinya luar biasa. Yang membuat Pengabdi Setan berbeda dari banyak horor Hollywood adalah suasananya yang sangat mencekam. Film ini tidak bergantung pada jumpscare murahan. Ketakutannya dibangun alami secara perlahan. Suara lonceng yang terdengar dari kejauhan, rumah tua yang sunyi, dan juga koridor gelap yang terasa sangat hidup. Penonton dibuat tegang bahkan sebelum hantu muncul. Tak heran, film ini menjadi fenomena besar dan diputar di puluhan negara. Bahkan banyak kritikus internasional menganggapnya sebagai salah satu film horor terbaik dari Asia. Dan setelah menontonnya, banyak orang yang setuju. Kadang, yang paling menakutkan bukan monster besar, tapi suara langkah kaki dan lonceng di tengah malam. Selanjutnya, Perempuan Tanah Jahanam. Nah warga, pernah tidak Anda merasa tidak diterima di suatu tempat? Baru datang, tapi semua orang sudah melihat Anda seperti musuh. Itulah yang dialami oleh Maya dalam Perempuan Tanah Jahanam. Awalnya, Maya hanyalah seorang perempuan biasa yang berjuang bertahan hidup di kota. Dan suatu hari, dia mengetahui bahwa keluarganya memiliki warisan di sebuah desa terpencil. Nah, kalau di film Hollywood warga, biasanya ini awal cerita yang menyenangkan. Datang ke desa, mendapat rumah besar, hidup bahagia, dan cerita pun tamat. Tapi ini adalah film Joko Anwar warga. Dan kalau sudah urusan Joko Anwar, kebahagiaan biasanya cuma numpang lewat saja. Dan sesampainya di desa, Maya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Penduduk setempat menatapnya dengan cara yang sangat aneh, dan rahasia demi rahasia pun mulai terbongkar. Semakin dekat dia pada kebenaran, semakin besar pula bahaya yang mengintainya. Yang membuat film ini luar biasa bukan hanya horornya, melainkan bagaimana film ini membangun misterinya. Setiap adegan terasa sangat penting, setiap karakter menyimpan rahasia, dan penonton terus dipaksa untuk menebak-nebak sampai akhir filmnya. Tidak heran, film ini mendapat pujian luar biasa dari berbagai festival internasional. Karena Perempuan Tanah Jahanam bukan sekedar film horor. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu membuat film thriller psikologis yang bisa berdiri sejajar dengan karya-karya terbaik dunia. Kamu, kesalahan yang harus aku hapus. Selanjutnya, Communion, Pengabdi Setan yang kedua. Membuat sequel yang bagus itu sangat sulit warga. Dan membuat sequel horor yang lebih besar dan lebih menyeramkan dari film pertamanya jauh lebih sulit. Tapi Pengabdi Setan kedua berhasil melakukannya. Kali ini, keluarga Rini tinggal di rumah susun tua yang dipenuhi lorong gelap dan ratusan penghuni misterius. Sejak awal film, suasana teror langsung terasa. Dan yang menarik, film ini tidak hanya menawarkan ketakutan, dia juga memperluas mitologi dan misteri yang sudah dibangun di film sebelumnya. Visualnya jauh lebih megah, produksinya lebih besar, dan adegan-adegan horornya dibuat dengan sangat detail. Banyak penonton bahkan menganggap film ini lebih baik dari film pertamanya. Prestasi yang sangat jarang terjadi, meskipun itu film dari Hollywood. Bim. 2 Garis Biru. Saya akan tanggung jawab. Warga, kalau Hollywood sering membuat film remaja penuh pesta, mobil sport, dan kehidupan yang terasa jauh dari kenyataan, film 2 Garis Biru datang membawa sesuatu yang berbeda. Film ini bercerita tentang Dara dan Bima,
Dua remaja SMA yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah satu keputusan mengubah hidup mereka selamanya. Yang membuat film ini spesial bukan karena ceritanya yang rumit, justru karena ceritanya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Tidak ada superhero di film ini, tidak ada agen rahasia. Yang ada hanyalah dua anak muda yang harus belajar menjadi dewasa lebih cepat dari seharusnya. Dan percaya atau tidak, itu jauh lebih menegangkan. Kalau nanti anaknya panggil kamu Om, Dara dipanggil Tante. Film ini berhasil menunjukkan bahwa satu keputusan bisa berdampak pada keluarga, pendidikan, masa depan, bahkan mimpi yang selama ini sudah kita bangun. Dan yang paling hebat, film ini tidak menggurui penonton. Dia hanya menunjukkan kenyataan apa adanya. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Selanjutnya, ngeri-ngeri sedap. Warga, kalau ada film yang berhasil membuat kita tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan, mungkin inilah jawabannya. Ngeri-ngeri sedap bercerita tentang sebuah keluarga Batak yang tampak baik-baik saja dari luar. Namun seperti banyak keluarga Indonesia lainnya, masalah sebenarnya disimpan rapat-rapat di dalam rumah. Mak Domu dan Pak Domu hanya ingin satu hal, anak-anak mereka pulang. Sederhana bukan? Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena setiap anak membawa luka, ego, dan pilihan hidup masing-masing. Dan yang membuat film ini luar biasa adalah kejujurannya. Kita bisa melihat konflik keluarga yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Perbedaan generasi, harapan orang tua, anak yang merasa tidak dipahami, orang tua yang merasa ditinggalkan, dan semua itu dibungkus dengan humor yang begitu natural. Apa aku bilang? Lo orang mau apa kesini? Mau ambil kamu uang. Semua kamu tenang. Selanjutnya, Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Kok bisa ikut dengan saya saja? Warga, kalau Hollywood punya koboi di padang pasir Arizona, Indonesia punya Marlina dari Tanah Sumba. Dan percayalah, Marlina jauh lebih dingin. Film ini dimulai dengan situasi yang sangat mengerikan. Sekelompok perampok datang ke rumah Marlina yang tinggal seorang diri. Mereka mengancam, mereka merampas, mereka merasa menang. Tapi mereka lupa akan satu hal, bahwa mereka sedang berurusan dengan perempuan yang salah. Dan yang terjadi setelahnya membuat Marlina menjadi salah satu karakter paling ikonik dalam sejarah perfilman Indonesia. Dia tidak berteriak, dia tidak banyak bicara, dia tidak mencari perhatian, tapi setiap langkahnya terasa sangat mengancam. Dan yang membuat film ini begitu istimewa adalah keberaniannya tampil berbeda. Tempo filmnya lambat, dialognya tidak banyak, namun setiap adegan memiliki banyak makna. Pemandangan Tanah Sumba yang luas dan sunyi membuat suasana terasa seperti film western klasik karya Hollywood. Bedanya, di sini tokoh utamanya bukan koboi bersenjata, melainkan seorang perempuan yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Film ini diputar di berbagai festival film dunia dan mendapat pujian luar biasa. Karena Marlina adalah contoh sempurna bahwa Indonesia tidak perlu meniru siapapun untuk menjadi film hebat. Tugas kita sederhana. Kita masuk, tangkap dan seret dia keluar. Warga, sekarang kita masuk ke film yang membuat dunia berhenti sejenak dan langsung bertanya, apakah betul film ini dari Indonesia? Sebelum The Raid muncul, nama Indonesia hampir tidak pernah disebut dalam percakapan film aksi dunia. Kalau bicara film aksi, orang langsung ingat Hollywood, atau Hong Kong, atau mungkin Korea Selatan. Namun kemudian datanglah The Raid, dan semuanya berubah sejak saat itu.
Ceritanya sebenarnya sangat sederhana. Sekelompok polisi menyerbu sebuah gedung yang dikuasai bandar narkoba paling berbahaya di sebuah kota. Tugas mereka jelas: masuk, tangkap target, dan keluar hidup-hidup. Namun masalahnya, rencana itu gagal total. Mereka terjebak, tidak ada bantuan, tidak ada jalan keluar, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bertarung. Yang membuat film ini meledak di seluruh dunia adalah koreografi aksinya. Cepat, brutal, dan tanpa kompromi. Penonton tidak sedang melihat aktor berakting. Mereka seperti menyaksikan pertarungan sesungguhnya. Banyak sineas dari Hollywood mengaku terinspirasi oleh film ini. Bahkan gaya pertarungannya mulai ditiru di berbagai film internasional. Dan sejak saat itu, dunia mengenal satu kata baru: pencak silat. The Raid bukan hanya film hebat. Ini adalah film yang mengubah posisi Indonesia di peta perfilman dunia. Kita tutup video ini dengan The Raid 2. Warga, biasanya ada satu aturan dalam dunia perfilman. Jika film pertama sudah luar biasa, jangan pernah berharap sequelnya bisa lebih baik. Namun The Raid 2 datang untuk menghancurkan aturan itu. Jika film pertama adalah petasan, maka film kedua adalah gudang petasan yang meledak sekaligus. Kali ini, Rama harus menyusup ke dunia mafia yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Taruhannya bukan lagi sekedar bertahan hidup, melainkan menghancurkan jaringan kejahatan dari sumbernya. Semua yang hebat dari film pertama dibuat lebih besar. Ceritanya lebih dalam, dramanya lebih kuat, karakternya lebih banyak, dan adegan aksinya benar-benar gila. Ada pertarungan di penjara berlumpur, kejar-kejaran mobil yang luar biasa, dan tentu saja pertarungan dapur yang sampai hari ini masih dianggap salah satu adegan aksi terbaik yang pernah direkam oleh kamera. Banyak kritikus dunia bahkan berani mengatakan sesuatu yang jarang terdengar, bahwa The Raid 2 lebih hebat dari sebagian besar film aksi Hollywood modern. Dan setelah menonton filmnya, sulit untuk tidak setuju dengan hal itu. Film ini bukan sekedar sequel. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia mampu menghasilkan film aksi kelas dunia tanpa harus memiliki anggaran raksasa seperti Hollywood. Karena pada akhirnya, film hebat bukan ditentukan oleh seberapa besar uang yang dihabiskan, tapi seberapa besar kesan yang bisa ditinggalkannya. Dan The Raid 2 meninggalkan kesan yang tidak akan mudah dilupakan. Warga, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika Anda suka isi konten seperti ini. Saya Daeng Ucu, tetaplah kalem.